Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari Bukit Sion Mekale yang mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja, edisi hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 dari 1 Timotius 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-25. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bersama dengan seluruh umatmu di mana saja berada pada saat ini ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus dengan seluruh kerendahan dan ketulusan, menaikkan puji dan sembah kami. Kami bersyukur buat napas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Juga kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan, di mana kami akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau anugerahkan bagi kami. Namun sebelum kami melakukannya, kami rindu disapa oleh firman-Mu. Namun kami sadar diri ya Tuhan, bahwa kami ini adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk memahami dengan baik dan benar akan firman-Mu itu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 1 Timotius pasal 5, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi, Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada pagi ini, jagalah kemurnian diri. Parakai kamaseruan kale. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kemurnian bisa diartikan kebersihan atau sesuatu yang belum tercampur dengan unsur lain. Misalnya, cincin yang terbuat dari emas murni artinya belum tercampur dengan logam yang lain. Atau misalnya lagi,
air itu murni. Artinya air itu masih sangat bersih dan tidak tercampur dengan kotoran. Bacaan kita pada pagi ini dari 1 Timotius pasal 5 ayat 17 hingga ayat ke-25 berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus mengingatkan Timotius di dalam pelayanannya agar menjaga kemurniannya, kemurnian dirinya. Di dalam ayat 21, Paulus berpesan kepada Timotius agar betul-betul memperhatikan petunjuk dari Allah. Paulus mengingatkan supaya dalam bertindak tidak memihak. Di dalam ayat 19 juga diingatkan ke Timotius supaya jika menerima tuduhan atas seseorang pelayan atau pemberita firman, maka paling tidak didukung oleh 2 atau 3 orang saksi. Di dalam ayat 22 bacaan kita juga, Timotius diingatkan agar tidak terburu-buru dalam bertindak, agar tidak terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jika ada yang berbuat dosa, maka mereka harus ditegur, agar yang lain tidak melakukan dosa juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika kita belajar dari firman Tuhan ini, maka kita juga diingatkan supaya dalam melata pelayanan, di dalam memberitakan firman Allah, tentu kita diajak agar pelayanan yang kita lakukan betul-betul sesuai petunjuk dari Tuhan. Kita diajak juga agar tidak terlalu cepat bertindak dalam mengambil keputusan. Jika ada tuduhan atau prasangka yang didapatkan, perlu ada bukti paling tidak didukung oleh 2 atau 3 bukti pendukung. Tujuannya ialah agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Jika ternyata ada yang melakukan dosa, maka kita harus tegur. Jika kita menegur orang lain, sangatlah penting meminta petunjuk dari Allah, supaya kita tidak semena-mena dalam menegur orang lain. Marilah kita juga saling menghormati, saling menghargai. Jangan sampai kita menganggap diri kitalah yang paling benar. Marilah kita menjaga kemurnian diri kita masing-masing agar tidak tercemar dengan dosa. Marilah kita meminta kekuatan Roh Kudus agar kita dimampukan menjaga kemurnian diri kita yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita di dalam diri Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Mampukan setiap kami untuk melakukannya, di mana kami diajak untuk menjaga kemurnian diri kami, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Dan jika kami menasihati orang lain, Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk mengingatkan orang lain. Dan ajarlah kami Tuhan, agar kami tidak terlalu mengandalkan diri kami, bahwa kamilah yang paling benar. Ajarlah kami Tuhan untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Segala yang kami kerjakan pada hari ini Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, petunjuk dari Tuhan, agar semuanya ini boleh kami lakukan
hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat keluarga kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam pekerjaan, di dalam pendidikan. Berkati kami juga ya Tuhan sebagai orang tua, baik dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, semua yang kami lakukan, kiranya kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, dan dalamnya berkat Tuhan terus kami rasakan. Kami berdoa ya Tuhan, buat umat-Mu di mana saja berada, Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka, menguatkan iman percaya kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, agar mereka boleh memerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, petunjuk dari Tuhan, agar semua itu boleh kami lalui dengan baik bersama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tolong kami, terima kami yang datang bermohon kepada-Mu, di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.